Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni Dewi Nawangrum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga di Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Berkembangnya Islam di tanah Jawa dan Nusantara pada abad 15 ini berbarengan dengan mulai runtuhnya kerajaan Majapahit yang menganut kepercayaan Hindu. Pada masa tersebut terjadi perang Paregrek yang membawa kerajaan Majapahit menuju kehancuran. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santikusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sidobrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijaga akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Branda Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapatkan nama tersebut karena dulunya beliau adalah gemar merampok dan membunuh orang. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pedalang yang handal. Sunan Kalijaga melakukan pendekatan pada aspek seni dan budaya, seperti gamelan dan wayang yang sedang digandrungi masyarakat pada masa itu. Gamelan dan wayang digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang menuju masjid. Tradisi lainnya adalah gerebek dan sekaten. Ide ini datang pada saat beliau mencoba mengajak masyarakat untuk datang ke masjid. Gerebek dan sekaten menarik perhatian warga yang pada saat itu berbarengan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga juga mengajak masyarakat untuk menghias komplek masjid. Awalnya masyarakat sungkan untuk bergabung, tetapi perlahan mereka berdatangan untuk melewati gapura dan dipandu untuk mengucap kalimat syahadat. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang tersebut, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung, masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Selain keterampilan sebagai dalang, semasa hidupnya Sunan Kalijaga meninggalkan beberapa hasil karya seni yang secara turun-menurun dapat dinikmati hingga saat ini. Di antaranya adalah lagu Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, Baju Takwa, perayaan sekatenan dan gerebek maulud, wayang kulit, tokoh wayang kulit Punokawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petro, dan Bagong, serta Masjid Kadilangu di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa saat ini adalah Lir Ilir. Potongan syair tembangnya seperti backsound opening channel ini, Suryo Pamengkang Jagat. Cah angon, penekno blimbing kuwi. Dalam lagu Lir Ilir tersirat sebuah makna bahwa kita diharapkan bisa bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Makna lagu Lir Ilir perlu dipahami, bukan hanya lagu biasa. Makna lagu Lir Ilir kaya dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Lagu Lir Ilir merupakan salah satu lagu dolanan atau lagu daerah Jawa Tengah yang memiliki makna mendalam. Sunan Kalijaga menggunakan lagu Lir Ilir sebagai media dakwah agama Islam.
Makna lagu ini dapat menjadi bekal kehidupan bagi manusia. Banyak orang yang tahu lagu ini merupakan lagu tulanan anak-anak zaman dahulu. Lagu ini pun kerap dilantunkan anak-anak ketika sedang bermain bersama. Saat ini lagu Lir Ilir sudah mulai tergantikan oleh lagu-lagu modern. Makna lagu Lir Ilir mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang harus dilestarikan. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan bagi manusia untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Kalijaga menciptakan lagu Lir Ilir ada sejarahnya. Ketika kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-16, setelahnya agama Islam mulai masuk ke pesisir Pulau Jawa. Pada saat itu Wali Songo sudah mulai menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Media dakwah berupa lagu pun dipilih Sunan Kalijaga agar mudah diterima oleh masyarakat. Alasannya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan adanya lagu tulanan, sehingga Sunan Kalijaga mengikuti arus tersebut. Makna lagu Lir Ilir yang dibawa Sunan Kalijaga berharap masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menerima agama Islam. Menurut Sunan Kalijaga, pendekatan dakwah agama Islam yang toleran pada budaya lokal akan membuat masyarakat semakin mendekat pada agama Islam. Pendekatannya pun dilakukan secara bertahap dengan prinsip mengikuti sambil mempengaruhi. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menerapkan prinsip Wali Songo dengan filsafat keno iwae ora budek banyune, yang berarti ikan harus ditangkap tanpa membuat air menjadi keruh. Melalui media dakwah yang dilakukan, Sunan Kalijaga tidak ingin menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan yang ada sejak dahulu. Sunan Kalijaga ingin memperbaiki kualitas moral masyarakat Indonesia pada saat itu. Pelan-pelan ajaran agama Islam dapat masuk melalui adat istiadat yang ada. Karena itu, makna lagu Lir Ilir sangat dekat dengan pendidikan agama Islam. Lir Ilir, bangunlah, bangunlah. Tandure wosumilir, tanaman sudah mulai bersemi. Tak ijo royo-royo, demikian menghijau. Tak sengguh temanten anyar, bagaikan pengantin baru. Cah angon, anak gembala, anak gembala. Penekno blimbing kuwi, panjatlah pohon belimbing itu. Lunyu-lunyu penekno, biar licin tetaplah kau panjat. Kanggo basuh dodo tiro, untuk membasuh pakaianmu. Dodo tiro, pakaianmu, pakaianmu. Kumitir pedah ing pinggir, terkoyak-koyak di bagian samping. Tondomono jlumatono, jahitlah, benahilah. Kanggo sepo mengko sore, untuk menghadap nanti sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung bulan bersinar terang, mumpung banyak waktu luang. Ya sora iyo, ayo bersoraklah dengan sorakan iya. Lagu Lir Ilir memiliki lirik syair yang indah dan makna yang mendalam. Lagu ini mengajarkan tentang hakikat kehidupan. Setiap syair memiliki makna yang berbeda.
namun tetap terhubung satu dengan yang lain. Beberapa makna lir-ilir yang sangat mendalam antara lain seruan untuk bangkit. Makna lagu ini yang mengajarkan untuk bangkit yang terdapat pada syair ler ilir tandure wosumilir. Sunan Kalijaga memberikan seruan untuk mengajak bangkit dari keterpurukan dan malas dalam belajar, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang dapat membawa makmum atau pengikut ke jalan yang benar dengan berpegang teguh pada rukun Islam. Bangkit di sini juga berarti keadaan manusia yang bangkit dari keterpurukan setelah mengenal Islam. Selain itu, setiap manusia juga harus memiliki kepribadian yang tangguh dan senantiasa mempersiapkan diri untuk masa depan. Membawa kebahagiaan. Syair tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar, yang mengajarkan ketika kita berzikir akan menghidupkan pohon yang hijau dan indah. Hijau sebagai simbol kejayaan Islam, dan Islam digambarkan sebagai pengantin baru yang menarik hati banyak orang. Setiap orang yang melihatnya akan bahagia. Harapannya seseorang juga dapat membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Berjuang di jalan Islam. Sunan Kalijaga mengajak kita untuk berjuang di jalan Islam yang tersirat dalam syair. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno, kanggo mbasuh dodo tiro. Dodo tiro, tumitir bedah ing pinggir. Dondomono, jlumatono, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo surak yo. Seperti memanjat pohon belimbing yang licin, seseorang tidak boleh menyerah untuk sampai ke puncak pohon itu. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dan tidak terbawa oleh nafsu, dengan tetap berpedoman pada rukun Islam yang diibaratkan pohon belimbing bergerigi 5. Ibarat pakaian yang dicuci, iman juga harus senantiasa terjaga dan memperbaiki agar iman tetap bersih. Kelak ketika dipanggil untuk menghadap Allah, seseorang sudah siap dengan bekal yang diperolehnya dari perjuangan-perjuangannya di jalan Islam. Berdasarkan makna lagu tersebut, banyak ditemukan nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Nilai ini sangat berguna bagi seorang agar tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Berikut nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Nilai religius. Terletak pada bait pertama yang berkaitan dengan kesadaran bahwa manusia memiliki multi hubungan. Hubungan tersebut terdiri atas hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan orang sekitar, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Benih-benih keimanan harus terus ditumbuhkan dengan mengingat Allah dalam kehidupan. Selain itu, akidah dalam agama Islam perlu dijalankan dengan benar dan yakin. Hal ini akan mendatangkan ketentraman jiwa dalam setiap hati manusia. 2. Nilai kerja keras. Dalam dunia pendidikan, seseorang dituntut untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Tentunya proses tersebut tidak berjalan dengan mudah. Ada berbagai tantangan berupa tugas-tugas dan materi. Walaupun sulit, seseorang harus menyelesaikannya dengan baik dan benar. Hal ini mengajarkan untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. 3. Nilai akhlak. Manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya, orang lain, lingkungan, dan Tuhan. Nilai akhlak dalam lagu lir-ilir ini mengajarkan untuk bertanggung jawab dengan segala potensi yang didapatnya dalam kehidupan. Seperti apa saja yang sudah dikerjakannya dalam hidup, pertanggungjawaban yang dilakukan
akan menentukan seseorang memiliki akhlak yang baik atau tidak. 4. Nilai ibadah. Setiap orang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan ruang dan waktu yang diberikan harus digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi pada hakikat manusia lahir ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan juga akan bernilai pahala sebagai jalan menuju surga. 5. Nilai menghargai prestasi. Ketika seseorang berhasil mencapai sesuatu, tidak ada salahnya untuk mengekspresikan rasa kebahagiaannya. Sama halnya dalam makna lagu ini, seseorang yang sudah sampai pada puncak belimbing dan berhasil menjalankan rukun Islam dengan baik, rasa bahagia akan terpancar. Terlebih lagi surga telah menanti sebagai balasan perbuatan baiknya selama ini. Gundul pacocol kembalengan, nyunggi wakol kembalengan, wakol glempang sekali tadi salatan, wakol glempang sekali tadi salatan. Gundul pacocol kembalengan, nyunggi wakol kembalengan, wakol glempang sekali tapi salatan, wakol glempang sekali tapi salatan. Lagu Gundul Pacul merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Dalam sejarah disebutkan, lagu ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sekitar tahun 1400-an. Lagu ini sekilas memang terdengar seperti lagu guyonan atau lagu tulanan, namun ternyata memiliki filosofi atau makna yang tinggi. Gundul cangkul, tidak hati-hati membawa bakul di atas kepala. Dengan tidak hati-hati bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Makna filosofis lagu berdasarkan buku Kanjeng Sunan Kalijaga. Pertama, dalam lirik Gundul Pacul, gembelengan memiliki makna kalau seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberikan mahkota, tetapi pembawa cangkul untuk mencangkul. Maksudnya adalah mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Akan tetapi umumnya pemimpin akan berubah sikap menjadi congkak atau sombong atau gembelengan. Kata pacul bagi masyarakat Jawa berasal dari kata papat kang ucul, 4 hal yang lepas, yang berarti kemuliaan seorang bergantung pada 4 hal. Di antaranya, mata, yang digunakan untuk melihat kesulitan rakyat atau masyarakat. Telinga, yang digunakan untuk mendengar nasihat. Hidung, yang digunakan untuk mencium wangi kebaikan. Serta mulut, yang digunakan untuk berkata adil. Kedua, lirik nyunggi wakol gembelengan, yang artinya membawa bakul di atas kepala, menjadi lambang bahwa seorang pemimpin harus menjunjung amanah rakyat, namun tidak dengan sikap yang sombong atau gembelengan. Ketiga, lirik wakul glimpang segane dadi sak latar, artinya bakul terguling, nasi tumpah sehalaman. Makna bakul terguling adalah lambang dari amanah rakyat yang jatuh karena sikap sombong pembawa amanah tersebut. Kemudian segane dadi sak latar merupakan lambang bahwa hasil yang diperoleh berantakan dan sia-sia atau tidak bisa dimakan lagi. Bisa juga diartikan dengan sudah tidak bermanfaat lagi
bagi kesejahteraan masyarakat. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian untuk pementasan kesenian, dan lain sebagainya. Cara berdakwahnya yang menggunakan kesenian ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga sama-sama menggunakan seni dalam berdakwah. Allahu a'lam bishawab.